Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah umat pilihan yang telah menjadi exemplified community. Ini kita harus tunjukkan sebagai khairu ummah. Dan kita juga untuk selalu bisa bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang patut kita puja dan puji. Tak ada satupun makhluk Allah yang patut kita puja dan puji kecuali dirinya. Kemudian kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengatur segalanya dengan baik sekali, tidak pernah ngantuk apalagi tertidur. Dengan mudah sekali Allah mengatur segalanya alam raya yang berlapis-lapis ini. Kita juga tentu patut untuk selalu mengoneksikan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk dalam jaringan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah Subhanahu Wa Taala saja dan juga para malaikat-malaikatnya yang jumlahnya kira-kira triliunan, bahkan mungkin kuadriliunan atau kuantiliunan. Semuanya itu bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita patut untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa masuk dalam jaringan Allah, jaringan malaikat yang semuanya telah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Oleh karena itu kita juga patut untuk selalu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai perintah apabila kita menyampaikan khutbah, intinya adalah bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika dulu kita tersungkur dari surga, alam surgawi yang mana merupakan kita itu berasal dari langit sebetulnya, yang kemudian kita menjadi makhluk bumi, kita harus kembali lagi kepada langit itu, kembali kepada alam surgawi itu dengan penuh perjuangan. Ada orang yang perjalanannya merangkak, berjalan, berlari. Ada juga yang kalau analogi sekarang menggunakan eskalator atau lift atau mungkin dengan roket. Bahkan dalam gambaran Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan ya'ruju ilaihi ka'alfi sanah mimma ta'udun. Kecepatannya itu adalah 1000 tahun cahaya. Sementara Einstein mengatakan bahwa cahaya itu kecepatannya 330.000 km per detik. Tapi Allah mengatakan lebih cepat itu lagi. Inilah yang kita harus usahakan agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kecepatan tinggi. Dengan menggunakan kilat, menggunakan cahaya yang super cepat itu. Dan tentu bekalnya, alatnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Di bulan Zulhijjah ini kita berada di tengah-tengah momen yang sangat agung, yaitu ibadah haji dan kurban. Dua ibadah yang mengakar kuat dalam sejarah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keduanya bukan sekadar ritual, tetapi memiliki makna spiritual yang kuat sebagai jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema khutbah kita pada hari ini, pada kali ini yaitu spiritualitas haji dan kurban serta keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka paling tidak ada 3 hal yang dapat kita renungkan kembali. Hadirin, yang pertama adalah haji.
perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai asal usul kita semua. Berhaji adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi muslim yang akil balik dan mampu. Rukun haji diawali dengan berihram dan niat, lalu wukuf, tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul, dan tentu harus dengan ketertiban. Serta dilakukan dengan penuh penghayatan. Sedangkan wajib haji meliputi ihram dari mikat, mabit di Musdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, dan tawaf wada. Di antara nilai-nilai spiritual yang dapat kita ambil dalam perjalanan haji adalah satu, ihram, yaitu keikhlasan, komitmen, dan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihram adalah gerbang memasuki ibadah haji dengan mengenakan dua helai kain putih tanpa jahitan. Kita melepaskan semua atribut duniawi, pangkat, jabatan, dan kekayaan. Pakaian ihram menanggalkan seluruh simbol keduniaan, status, prestise, prestasi, harta, gelar, dan nama. Dalam bautan dua helai kain putih tanpa jahitan, semua manusia berdiri sejajar. Kaya dan miskin, pejabat dan rakyat bersatu dalam niat yang suci untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ihram adalah simbol bahwa kita datang dan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan membawa pencapaian duniawi, melainkan niat yang tulus, komitmen, inner beauty, dan hati yang bersih. Ini adalah awal transformasi rohani ketika manusia mulai melepaskan keterikatan kepada materi, materialisme, dan menata kembali orientasi hidupnya di dunia menuju akhirat secara eskatologis. Hadirin, kemudian yang kedua adalah tawaf. Intinya tawaf itu adalah bagaimana kita bisa mereplikasi sebetulnya, mengikuti jalur bagaimana dunia ini sebetulnya berputar secara indah dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam diri kita ini penuh dengan elektron, neutron, dan proton yang sebetulnya selalu mengitari atom. Inilah pula yang kita contoh ketika kita bertawaf. Tawaf juga sebetulnya mengitari sebuah benda yang luar biasa, yang sebetulnya ini mencontoh bagaimana sebetulnya bumi mengitari matahari. Tata surya matahari yang 9 planet ini mengitari seperti dalam Al-Quran dikatakan bahwa asyamsu tajri limustaqarril laha. Berporos, berputar dengan indah sekali, dengan teratur sekali. Dan begitu pula tata surya ini bersama dengan tata surya lainnya kemudian mengitari lagi galaksi. Kemudian galaksi-galaksi yang jumlahnya tak terbilang itu pun mengitari lagi galaksi-galaksi yang lebih besar. Dan inilah kemudian yang kita contoh ketika kita bertawaf. Supaya kita menunjukkan bahwa semuanya itu berpuncak dan berporos kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling Baitullah yang tua. Berikutnya hadirin, yaitu sa'i, ikhtiar tanpa putus asa. Sa'i berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, mengenang perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk anaknya Ismail. Ini adalah teladan bahwa keimanan tidak meniadakan usaha dan usaha tidak boleh mematikan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Spiritualitas artinya gabungan antara usaha dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'i mengajarkan bahwa keajaiban air Zam-Zam datang setelah upaya memaksimalkan. Yang maksimal dilakukan bukan hanya dengan berdiam diri. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Ini menariknya Zam-Zam ini hadirin sampai sekarang ini cukup tetap menakjubkan para ilmuwan karena ternyata kualitas airnya itu sungguh sangat tinggi dan mampu memberi minum kepada 2 juta manusia setiap hari. Dan ini sudah berlangsung berabad-abad, bermilenium-milenium. Begitu hebatnya air Zam-Zam ini yang merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wukuf di Arafah, yaitu miniatur padang mahsyar. Sebetulnya wukuf adalah puncak haji. Al-Hajj Arafah, jutaan manusia berkumpul hanya dengan pakaian ihram, tanpa perbedaan status. Ini adalah momen muhasabah, memohon ampunan dan menyadari kehambaan.
Arafah adalah momentum taubat akbar, momen perenungan eksistensial. Siapa kita, di mana dan kemana kembali. Ini menjadi pengingat bahwa kita kelak akan berwukuf kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul hisab, di mana umat manusia yang akan dikumpulkan di hadapan Tuhannya. Dan Rasulullah selalu menekankan bahwa inti sebetulnya haji itu adalah Arafah. Dalam hadis lain disebutkan tidak ada hari di mana Allah membebaskan lebih banyak hamba dari neraka selain dari hari Arafah. Arafah artinya pengenalan, bagaimana kita mengenali diri kita sebetulnya ini. Dan kita tahu bahwa sebetulnya Arafah adalah kenal mengenal, kenal diri, kenal keluarga, kenal bangsa, kenal umat, dan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musdalifah, yaitu mempersiapkan kebaikan. Mabit di Musdalifah dan mengumpulkan kerikil adalah simbol persiapan menghadapi godaan syaitan dan tantangan hidup. Ini adalah tempat rehat, zero mind, kontemplasi, merenungkan bagaimana kita kembali ke dunia membawa perubahan. Kita diajak mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal iman dan strategi untuk menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza afattum min Arafat fadhkurullah indal masy'aril haram." Kemudian apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yaitu Musdalifah. Berikutnya hadirin, yaitu melontar jumrah di Mina, simbol perlawanan terhadap godaan untuk berdosa. Melempar 3 jumrah adalah simbol penolakan terhadap setan dan hawa nafsu. Kita tidak sekadar melempar batu, tapi melempar ego dan kesombongan, amarah dan iri hati, dan semua sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat kalbu yang buruk itu, termasuk kemalasan dan kemaksiatan. Melontar jumrah adalah pernyataan perang terhadap kejahatan dalam diri kita. Ini adalah komitmen untuk menghapus dosa dan memperbarui tekad menjadi hamba yang taat. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yaumain fala itsma alaih. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang tertentu, yaitu di Mina. Maka barang siapa yang ingin menyegerakan, yaitu meninggalkan Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Lempar jumrah adalah bagian dari zikir dan jihad melawan godaan nafsu. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kamu melempar batu itu bukan untuk membunuh setan, tapi sebagai pengingat untuk menolak bujuk rayu syaitan, laknatullah. Berikutnya adalah tahallul, yaitu kembali ke fitrah. Tahallul adalah simbol berakhirnya sebagian besar larangan ihram. Ini menandakan bahwa seorang haji telah melalui proses penyucian diri dan siap kembali ke dunia dengan semangat baru. Raja'a kayomin waladakhu ummuh, yaitu kita bagaikan baru dilahirkan dari ibu kita, suci bersih, fitrah, bagaikan kertas yang putih yang kita biasa saksikan itu. Dalam hadis lain juga disebutkan, tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Al-hajj al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Yang kedua hadirin, sebagai topik khutbah kita adalah berkurban, yaitu ketundukan dan ketakwaan. Ibadah kurban pun tak kalah agung maknanya. Ia merupakan wujud ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara historis merujuk pada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam sebagai bentuk kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang kemudian menjadi simbol kurban hingga kini. Ibadah kurban disyariatkan pada tanggal 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik dan diperuntukkan bagi kaum muslimin yang mampu sebagai bentuk pendekatan diri, yaitu taqarrub ilallah. Hewan yang dikurbankan harus memenuhi syarat sehat, tidak cacat, cukup umur, lebih dari sekadar menyembelih hewan. Kurban mencerminkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan kerabat sebagai bentuk solidaritas dan penguatan ukhuwah Islamiyah.
Dengan demikian, kurban menjadi sarana pembersih jiwa dari sifat egois, tamak, loba, dan kikir, serta mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti kurban bukanlah persembahan fisik semata, melainkan ketakwaan dan keikhlasan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, la yanalullah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan itu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Ayat ini menjelaskan bahwa hakikat ibadah kurban bukanlah pada aspek lahiriah semata seperti daging dan darah, melainkan pada ketakwaan dan keikhlasan pelakunya. Adapun penegasan tentang syariat kurban ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis berikut diantaranya, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu pada dasarnya dialah offline, disconnected, terputus dari jaringan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil atas pensyariatan kurban sebagai ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnat muakkadah, bahkan wajib bagi yang mampu menurut sebagian ulama. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa man wajada sa'ah falam yudahi fala yakribanna musallana. Barang siapa yang mendapat kelapangan rezeki, mampu tapi tidak berkurban, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Rasulullah juga telah menegaskan eksistensi kurban dalam hadis ini. Dikatakan bahwa tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yaitu manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku kakinya. Takwa melalui darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Berikutnya hadirin, sebagai topik khutbah kita yaitu yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok teladan sejati. Allah menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai umat atau pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah, lurus dalam keimanannya. Dan kita juga selalu abadikan ketika kita bertasyahud, bertahiyat. Kita selalu mengatakan, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini berarti bahwa model atau contoh prototipe yang kita inginkan adalah model Ibrahim itu. Kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah Ibrahim alaihissalam antara lain adalah, pertama, beliau adalah bapak tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan peletak dasar ajaran tauhid yang murni. Beliau dikenal sebagai tokoh utama yang menentang penyembahan berhala dan menyerukan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk fondasi utama dalam ajaran monoteisme yang diwariskan kepada para nabi-nabi sesudahnya. Setidaknya ada kemudian 6 aliran yang lahir dari ajaran Ibrahim ini. Kita kenal bagaimana kemudian ada Yahudi, ada Kristen, kemudian ada Islam, bahkan juga terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa sekte-sekte yang semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah ketaatan paripurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatan yang total dan kepasrahan Islam yang prima luar biasa terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah Tandus Makkah, menyembelih putranya sendiri Ismail alaihissalam.
sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan ini menjadi simbol ketundukan mutlak kepada kehendak ilahi. Berikutnya adalah perihal ujian dan kesabaran. Hidup Nabi Ibrahim alaihissalam penuh dengan ujian yang sangat berat. Namun beliau hadapi semuanya dengan kesabaran, keteguhan iman dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran penting tentang keteguhan hati di tengah kesulitan. Berikutnya adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gelar ini menunjukkan derajat spiritual yang sangat tinggi yang diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena keikhlasan dan totalitas pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah manusia pilihan yang menjadi sahabat dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah peristiwa haji dan kurban. Berbagai ibadah dalam ritual haji dan kurban bersumber dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Beberapa di antaranya yaitu sa'i antara Safa dan Marwah mengikuti jejak Siti Hajar. Lempar jumrah simbol perlawanan terhadap godaan syaitan. Penyembelihan hewan kurban refleksi dari persiapan atau kesiapan pengorbanan yang paling dicintai demi Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan Ka'bah dilakukan bersama Nabi Ismail alaihissalam sebagai pusat tauhid. Hadirin, haji dan kurban adalah dua pilar spiritualitas Islam yang keduanya bermuara pada takwa. Siapa yang tidak melaksanakan salat, tidak berkurban dan tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia terputus dari langit, disconnected dan offline dari Tuhannya. Mari kita jadikan momen ini untuk menghidupkan kembali ruh keimanan dalam diri, keluarga dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan menjadikan hambanya yang benar-benar bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.